Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengingat apa yang Yesus sudah lakukan untuk umat manusia, untuk dunia ini, dan untuk kami semua. Kami mengucap syukur karena kasih dan pengorbanan-Mu lah yang membuat kami hidup. Seharusnya kami mati, tapi kami menjadi hidup karena Tuhan yang memberikan kehidupan itu buat kami melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan pada pagi hari ini juga kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang beribadah online di dalam saluran ini Tuhan. Kami mohon biar Engkau sendiri yang akan menolong kami semua untuk bisa kembali mengingat kasih-Mu dan juga merasakan kasih-Mu. Dan sementara mungkin ada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan pada saat mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman itu akan berbicara di dalam nama Tuhan Yesus, membebaskan, menguatkan, dan sekaligus menyembuhkan dan menyelamatkan. Oleh sebab itu berfirmanlah buat kami Tuhan, karena kami mau belajar, kami mau siap untuk mendengar firman dan perkataan-Mu. Dan biar firman itu sekali lagi akan memerdekakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap untuk firman-Mu dan kami berdoa. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini Jumat yang kita rayakan atau mungkin kita lakukan kegiatan bersama-sama sebagai satu ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita mengingat apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya yakin adalah hari yang begitu baik buat kita semua. Dan dimanapun saudara berada, dimanapun saudara menyaksikan atau saudara beribadah, saudara duduk di ruang tamu, saudara mungkin duduk di ruang kerja saudara. Atau mungkin ada di antara saudara yang sambil juga mengendarai kendaraan saudara, dimanapun saudara ada pada hari ini. Saya percaya bahwa Jumat Agung ini menjadi Jumat yang mulia buat saudara semua dan buat kita semua. Dan saya ingin menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini berkenaan dengan apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sedang belajar, GSC Bethlehem sedang belajar dalam 3 bulan ini mengenai man of honor atau orang yang terhormat. Dan bulan ini secara khusus bulan April ini kita juga belajar bersama-sama mengenai value atau nilai kehidupan. Dan apa yang bisa kita pelajari dari pengorbanan Yesus dengan semua yang dia lakukan di dalam kehidupan kita yang bisa menjadi nilai buat kita ketika kita menghidupinya bersama-sama. Saya percaya bahwa saudara juga sudah mempersiapkan notes saudara, bolpen saudara mungkin, atau mungkin juga gadget saudara, dan juga catatan-catatan saudara dan Alkitab saudara. Kita akan belajar bersama-sama bahwa dosa menyebabkan manusia hidupnya jadi berantakan, saudara. Dosa menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Manusia kehilangan standar mulianya Tuhan. Manusia jatuh di dalam dosa dan menyebabkan kehidupannya jadi kacau, saudara. Kehidupannya menjadi berantakan. Hubungannya berantakan, mungkin cara berpikirnya berantakan, cara berbicaranya berantakan, sehingga akhirnya menyebabkan komunikasi-komunikasi yang berantakan. Dan pada akhirnya saudara, kalau itu terus-menerus terjadi, maka kehidupan manusia mengarah kepada sebuah kematian atau sebuah kebinasaan yang paling parah. Dan oleh sebab itu, kenapa Tuhan mau menyelamatkan manusia dari dosa manusia? Dia mau hapuskan dosa manusia. Dia mau tebus manusia dari dosa sehingga kehidupan manusia bisa dipulihkan. Masuk kepada kemuliaan Tuhan yang dia sudah rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan kita semua. Dosa selalu membuat kehidupan manusia downgrade. Dosa selalu membuat kehidupan manusia jadi tidak terhormat. Oleh sebab itulah kenapa Tuhan mau supaya hidup kita menjadi terhormat. Dan kalau buat saya, keselamatan yang Yesus lakukan bukan cuma sekedar menyelamatkan kita dari neraka masuk kepada sorga, tetapi justru menyelamatkan kita sementara kita hidup di dalam dunia ini. Untuk menjadi orang-orang yang tadinya tidak terhormat karena dosa, terhina karena dosa, bejat karena dosa, mungkin hancur hidupnya karena dosa. Dia mau selamatkan kita untuk menjadi
manusia yang memiliki kehidupan yang terhormat, menjadi kehidupan yang mulia, jadi kehidupan yang diangkat oleh Tuhan, jadi kehidupan yang memiliki otoritas dan wibawa dalam dunia ini untuk menjadi berhasil di dalam kehidupannya. Dan Tuhan ingin mengembalikan kita masuk kepada tujuan Allah yang mulia tersebut. Nah, makanya kenapa dikatakan bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan. Dan bukan cuma sekedar sekali lagi menyelamatkan manusia dari neraka masuk ke sorga, tetapi justru menyelamatkan manusia dari kehidupan neraka di dalam dunia ini sampai bisa merasakan kehidupan sorga sementara ada di dalam dunia ini. Dan itu yang Yesus lakukan, saudara. Nah, kalau ada di antara saudara yang sedang bertanya-tanya bagaimana mungkin hidup saya bisa jadi lebih baik, jawabannya cuma satu, di dalam Yesus Kristus. Ada di antara saudara mungkin yang mempertanyakan, aduh bagaimana hidup saya udah hancur, berantakan, hidup saya kayaknya udah kacau balau, karena mungkin pikiran-pikiran saya yang salah, keputusan saya yang salah dan lain sebagainya. Saya ingin katakan pada saudara pada pagi hari ini, Yesus datang untuk menebus kita dan menyelamatkan kita, membawa kita dari kegagalan kita menuju kepada keberhasilan dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus mau lakukan dan kenapa dia mau menyelamatkan kita. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi contoh buat setiap manusia yang melihat kehidupannya bahwa orang-orang tetap bisa hidup dengan nilai sorga sementara ada dalam dunia ini. Yesus adalah contohnya, saudara. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini di dalam perenungan Jumat Agung kita, saya ingin membacakan kepada saudara kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus katakan bahwa dia mau supaya kehidupan kita itu meniru kehidupan Kristus dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga kita bisa mengalami berkat surga selama kita hidup di dalam dunia ini. Apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11. Paulus katakan seperti ini, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, di dalam ayat yang kelima, Paulus mengatakan kepada kita bahwa di dalam hidupmu bersama, katanya, dalam kehidupanmu sehari-hari, waktu engkau ada di rumah tanggamu, waktu engkau ada dalam tempat pekerjaan, waktu engkau ada di dalam komunitasmu, dalam masyarakat, dimanapun engkau ada, Paulus katakan dalam hidupmu bersama nih, aku mau ajarin kamu, katanya. Hendaklah, katanya, kamu tuh dikuasai oleh pikiran dan perasaan. Saudaraku, kehidupan kita ini sebetulnya di drive atau dikendarai oleh pikiran dan perasaan kita. Jadi bagaimana hidup kita sebetulnya tergantung dari pikiran dan perasaan kita. Kehidupan yang bagus tentu saja akibat dari pikiran dan perasaan yang bagus. Tapi kalau kehidupan yang negatif, kehidupan yang marah-marah, kehidupan yang bawaannya jengkel sama orang, maunya menghakimi orang, maunya ya semua yang negatif, saudara, itu diakibatkan karena pikiran dan perasaan yang negatif. Dan oleh sebab itu kenapa Paulus katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama. Jadi dalam komunitas kita, saudara, di dalam keluarga kan, entah saudara dalam hidup, di dalam komunitas life group saudara, atau mungkin di dalam komunitas saudara dimanapun saudara ada, di tempat pekerjaan saudara. Paulus katakan begini, hendaklah hidupmu itu, semua yang kamu lakukan, semua yang kamu katakan, semua yang kamu pikirkan, emosi-emosimu, itu semuanya sepadan dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus. Jadi Yesus adalah contohnya. Jadi kalau kamu mau menghidupi kehidupan surga di dalam dunia ini dan kamu mau diselamatkan dari kehidupanmu yang hancur dan berantakan, milikilah pikiran dan perasaannya Yesus. Itu adalah kunci supaya hidupmu bersama ngalamin kemuliaan. Ngalamin yang disebut dengan terhormat gitu. Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri. Pikiran dan perasaannya Yesus
yang dia miliki adalah bukannya untuk dirinya sendiri, bukannya untuk egonya sendiri, tetapi dia hidup dengan pikiran dan perasaan, bagaimana caranya saya bisa membuat orang lain hidupnya jadi lebih baik. Yesus selalu berpikir, dan dia selalu merasakan iba kalau ada orang-orang yang hidupnya gak benar. Yesus selalu berpikir gimana caranya kalau ada seorang yang berdosa, lalu dia hidupnya diubahkan supaya jangan hidup terus dalam dosa. Karena hidup dalam dosa itu membuat hidupnya semakin gak berkualitas. Gimana caranya membuat orang hidupnya jadi berkualitas? Itu pikiran dan perasaan di dalam Yesus. Jadi kehidupannya Yesus selalu memikirkan, selalu mau merasakan apa yang orang lain rasakan, memikirkan bagaimana orang lain bisa menjadi lebih baik. Itu yang Yesus lakukan dan itulah nilai kehidupannya Yesus, saudara. Makanya jangan heran dikatakan di dalam ayat yang ke-9 bahwa karena itu Allah sangat meninggikan dia. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang terhormat. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang mulia dan ditinggikan oleh Allah, dipromosikan oleh Allah. Kenapa? Karena pikiran dan perasaannya selalu untuk memikirkan gimana caranya orang lain jadi lebih baik. Gimana caranya kehidupan orang lain terbangun. Bagaimana caranya supaya kehidupan orang lain menjadi lebih mulia. Dia pikirkan itu semua dan itu menjadi pikiran Yesus. Nah, Paulus katakan, hendaklah di dalam kehidupanmu bersama, engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku, di dalam hubungannya dengan Jumat Agung ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara apa yang menjadi nilai Yesus, apa yang menjadi pikiran dan perasaannya Yesus ketika dia harus mengorbankan dirinya, menjadi korban, menjadi tumbal, supaya orang lain hidupnya jadi selamat. Apa yang dimiliki oleh Yesus, saudara? Nah, apa yang Yesus lakukan? Saya berpikir dan merenungkan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Jumat Agung dan Paskah itu adalah proses sebetulnya kematian Yesus sampai dia menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara harus stay tune sampai dengan hari Minggu nanti karena saya juga akan berkhotbah mengenai kebangkitan Yesus. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa juga dan saya excited dan saya nggak tahan untuk nungguin hari Minggu. Tetapi yang saya ingin sampaikan dulu buat saudara pada Jumat Agung ini adalah bahwa sebetulnya ada 3 pengorbanan yang Yesus lakukan ketika dia harus naik mati di atas kayu salib dan menyelamatkan manusia. Membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Dan prosesnya adalah, proses kematian Yesus adalah ketika dia mulai mengatakan ya kepada Bapa, oke Pak, aku turun ke dalam dunia. Itu adalah awal mula sebuah proses penderitaan Yesus, pengorbanan Yesus sampai pada kematiannya Yesus. Nah, saya ingin sampaikan ini buat saudara. Saudara, saya berharap saudara siap untuk ini. Ada 3 poin yang sangat penting yang perlu kita pahami bersama-sama dan perlu kita renungkan bersama-sama menjadi nilai Yesus yang harusnya juga menjadi nilai kehidupan kita supaya menjadi terhormat. Yang pertama, saudara, pengorbanan Yesus yang pertama. Dia di situ dikatakan dia melepaskan hak miliknya yang walaupun dalam rupa Allah, ayat yang ke-6. Walaupun dalam rupa Allah, dia tuh Allah loh saudara. Dalam rupa Allah, dalam statusnya sebagai Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pelajaran pertama, Yesus mengorbankan dirinya untuk melepaskan haknya. Saudara, sumber masalah dari banyak konflik di dalam dunia ini adalah ketika seseorang gak mau melepaskan apa yang menjadi haknya. Dan ini menjadi masalah, saudara. Kalau saya sebagai suami, saya berhak dong dihormati sama istri saya gitu. Saya punya hak untuk dihormati sama istri saya. Saya punya hak untuk dihormati sama anak-anak saya. Nah, ketika saya mempertahankan hak saya itu sebetulnya adalah salah satu penyebab dari konflik yang bisa saja terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Hak apalagi saudara, ada begitu banyak hak yang kita gak mau lepas sebetulnya karena kita merasa bahwa ini adalah hak saya. Saudara, pelajaran pertama, justru barang siapa yang mempertahankan, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang melepaskan, justru dia akan mendapatkan. Saudara, kalau saudara mau mendapatkan hak saudara, belajarlah untuk tidak mempertahankan hak saudara. Memang ini paradoks saudara, memang ini hal yang
begitu sulit untuk bisa dimengerti. Tetapi itu yang Yesus lakukan. Dan buat saya, ini adalah pengorbanannya Yesus. Pengorbanannya yang pertama adalah dia korbankan dirinya untuk melepaskan haknya sebagai Allah. Bayangin waktu saudara ingat cerita Yesus dicobai di padang gurun sama setan. Apa yang setan katakan? Apa yang iblis katakan? Kalau engkau anak Allah. Kan begitu saudara. Itu kan tantangan buat Yesus. Kalau engkau anak Allah, ubah dong nih batu jadi roti. Loh, kalau Yesus nggak rubah, kalau Yesus nggak melakukan dan nggak ikutin, kan Yesus kalah sama setan. Sudah ngerti maksud saya? Jadi Yesus ditantang kalau engkau anak Allah katanya. Tapi Yesus sudah melepaskan haknya. Hak kealahannya, Allah anak. Hak kealahannya. Dia lepaskan saudara. Apa yang menjadi hak kita yang menyebabkan kita jadi gak nyaman dalam kehidupan kita. Yang selalu saja kita mau pertahankan. Biasanya saudara, ada begitu banyak hak yang kita coba untuk pertahankan. Karena itu membuat diri kita lebih berharga. Saya kasih contoh buat saudara. Jabatan. Kalau saya sebagai seorang pimpinan perusahaan misalnya. Saya punya jabatan sebagai CEO dalam sebuah perusahaan. Atau mungkin saya punya sebuah jabatan dalam sebuah organisasi apapun juga. Dan ketika saya mendapatkan jabatan tersebut dan jabatan tersebut menjadi satu kebanggaan buat saya. Saya biasanya kecenderungan manusia adalah biasanya akan mempertahankan apa yang saya sudah dapatkan. Saya udah enak ini dengan semua fasilitas yang saya punya sebagai CEO dalam sebuah perusahaan. Saya udah enak, saya udah nyaman dengan jabatan saya misalnya sebagai seorang bupati kah, sebagai seorang wali kota kah, sebagai seorang gubernur kah, sebagai seorang apa saja. Ini jabatan yang saya harus pertahankan. Gak boleh ada orang yang ambil. Atau gak boleh ada orang yang coba merebut. Gak boleh ada orang yang dan lain sebagainya. Saudara. Setiap orang yang mempertahankan jabatan atau mempertahankan kekayaan misalnya. Ini milik saya. Ini kepunyaan saya. Kayak anak kecil kan gitu saudara. Kalau anak kecil kan, ini makanan saya gitu. Begitu koko atau cicinya, adiknya mau ambil, mau rebut. Enggak, ini saya punya. Saudara, itu mempertahankan sesuatu. Nama yang tenar. Oh, saya dulu udah tenar, sekarang saya tenar. Oh, nanti saya mesti tetap tenar gitu. Saya mesti tetap terkenal dan lain sebagainya. Orang-orang yang mendapatkan hal-hal yang membuat dia bangga, saudara. Yang menyebabkan dia menikmati semua VIP atau VVIP dalam dunia ini. Biasanya kecenderungannya adalah mereka gak mau kehilangan itu. Mereka gak mau melepaskan itu. Dan justru kalau kita mau jujur saudara, inilah yang menyebabkan masalah dalam dunia ini. Karena orang mempertahankan apa yang menjadi haknya. Yesus mengajarkan dia melepaskan apa yang harusnya menjadi miliknya. Kealahannya dia nggak anggap itu menjadi sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia lepaskan. Saudara, justru barang siapa yang melepaskan, firman Tuhan katakan dia akan mendapatkan. Dan Yesus mendapatkannya dan dikatakan di sana karena itulah Allah sangat meninggikan dia. Karena dia berani melepaskannya. Yesus nggak pernah kehilangan kealahannya sebetulnya. Ketika dia melepaskannya. Justru dia mendapatkannya dan semakin diteguhkan olehnya. Saudaraku, semua jabatan, kekayaan, ketenaran yang membuat manusia dihormati, dipuja, dan mendapatkan VVIP seperti yang saya katakan tadi, itu sebetulnya membuat kenikmatan tersendiri dalam kehidupan daging manusia. Dan kenikmatan inilah yang sebetulnya manusia gak mau kehilangan. Kenikmatan VVIP, saudara, kalau saudara naik pesawat first class gitu ya, business class. Saya biasa naik ekonomi soalnya. Sekali pernah naik bisnis kelas, tapi biasanya kalau naik ekonomi saudara gitu ya, lewatin yang bisnis kelas, itu orang-orang yang duduk di bisnis kelas tuh, waduh, kalau saya duduk di situ, kayaknya bangga banget gitu. Ya, orang yang duduk di bisnis kelas tuh sambil minum, apa segala macam. Bukan berarti salah, nggak salah sama sekali, tapi itu privilege soalnya. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri kalau kita duduk di VIP. Nah, kenikmatan itulah yang mau dipertahankan oleh banyak orang sehingga mereka nggak mau kehilangan. Dan gak mau melepaskan haknya. Dan dia coba untuk pertahankan. Dan orang yang mempertahankan haknya seperti ini. Biasanya begitu ada konflik-konflik yang terjadi. Dia coba untuk pertahankan nomor satu
jabatan saya. Nomor 2, kekayaan saya. Nomor 3, wah segala macamnya. Semua harus dipertahankan. Dan itu yang menyebabkan kerusakan di dalam dunia ini. Dan tahulah saudara, Yesus melawannya dengan cara yang paradoks. Justru dia melepaskan apa yang menjadi kebanggaan buat dia. Jangan sampai jabatan, kekayaan, ketenaran, atau apapun itu yang menjadi milik kita menjadi Tuhan yang dipertahankan, Tuhan yang disembah-sembah, Tuhan yang dipegang-pegang dan dipuja-puja. Saya sedang berpikir, beberapa minggu terakhir ini kita dihebohkan oleh COVID-19. Hanya dengan virus yang gak kelihatan, saudara. Dilihatnya juga, mata kita gak bisa lihat mereka. Tetapi justru dengan virus ini menggoncangkan dunia. Ekonomi goncang. Udah banyak cerita-cerita bagaimana saham-saham ambruk, jatuh. Dan orang yang tadinya kaya raya luar biasa sahamnya jatuh. Saudaraku, sudah lihat. Kekayaan bisa diambil dengan sangat cepat. Jabatan juga bisa terlepas dengan sangat mudah. Tapi kalau orang di hatinya begitu mempertahankan itu semua, stres yang ada, depresi yang ada, sehingga itu membuat kekacauan di dalam kehidupannya dan akhirnya mempengaruhi lingkungannya, saudara. Itu yang dikerjakan oleh dosa, saudara. Keinginan daging manusia. Dan Yesus lawan itu dengan apa? Dia lepaskan apa yang menjadi haknya untuk dia miliki. Tapi Yesus menang, saudara, di situ. Pelajaran pertama yang perlu kita pelajari dari Yesus adalah pengorbanannya untuk berani melepaskan apa yang menjadi miliknya. Yang kedua, saudara, pengorbanan Yesus yang kedua adalah pada saat dia melepaskan kealahannya, dia mulai mengosongkan dirinya sendiri, katanya. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Buat saya, pengorbanan kedua Yesus ini juga sangat berat buat dia untuk jadi manusia. Saudara bisa bayangkan seorang yang tidak terbatas, ya, maksud saya Allah yang tidak terbatas, dengan semua kemahakuasaannya, dia membatasi dirinya menjadi manusia yang sangat terbatas. Yesus nggak bisa ada di berbagai macam tempat dalam waktu bersamaan. Dia cuma ada di satu tempat pada satu waktu. Dia nggak bisa ada di mana-mana. Dia nggak omnipresent. Kalau Allah dia omnipresent, tapi dia menjadi manusia, dia membatasi dirinya, saudara. Dan buat saya ini pengorbanan. Bagaimana saudara harus membatasi diri? Saya harus membatasi diri saya dalam keadaan sekarang ya. Kita sedang membatasi diri kita nih ada di rumah. Saudara, kalau kita mau jujur, sebenarnya kita juga nggak betah kan terus-terusan ada di rumah. Walaupun mungkin enak makan di rumah. Kerjaan saya tiap hari kalau ada di rumah tuh bukain kulkas. Masih ada makanan apa di situ? Ya gemuk lah, otomatis. Tapi mesti ini sama olahraga juga. Tapi maksud saya begini, saudara, membatasi diri, melockdown diri, tanda kutip, karena ini lagi tenar sekarang lockdown. Nah kita melockdown diri kita sendiri, membatasi diri kita sendiri, itu nggak mudah, saudara. Yesus harus membatasi dirinya menjadi manusia. Itu nggak mudah buat dia, itu pengorbanan buat dia. Namun dia lakukan ini, saudara. Terus terang, sorry saya kalau emosi bicara hal ini saya emosi. Kenapa waktu saya renungkan ini saya nangis, saudara. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena dia mau rasain apa yang menjadi ketakutan manusia. Dia mau rasakan apa yang menjadi ketakutan saudara dan saya. Yesus takut. Pada saat dia di Taman Getsemani dia takut. Dia nangis sama Bapak. Kalau boleh Pak. Kalau boleh cawan ini lalu. Pak kalau boleh. Kalau boleh. Dia saking takutnya. Kita udah terlalu sering. Tiap tahun kita dengar ini darahnya. Keringatnya keluar seperti darah katanya. Saking takutnya saudara. Yesus harus jadi manusia. Supaya dia bisa nanggung ketakutan saudara dan saya. Yesus harus jadi manusia. Supaya dia bisa mengerti ketakutan dan tangisanmu setiap malam. Yesus harus menjadi manusia. Dan itu pengorbanan buat dia. Dan dia rela berkorban. Hanya untuk tahu apa yang saudara sedang takuti saat ini. Dan dia mengerti itu. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena dia mau tahu apa artinya lapar, saudara. Ketahuilah, Tuhan kita itu Tuhan yang gak pernah lapar. Makanya Tuhan kita gak perlu dikasih makan. Tapi
Dia harus jadi manusia supaya dia bisa merasakan kelaparannya kita. Kalau ada di antara saudara pada hari-hari ini, saudara juga sedang kekurangan. Ada dalam keadaan mungkin saudara, saya nggak cukup, saya sedang dalam keadaan yang kekurangan. Saya nggak tahu saya harus makan apa juga sebentar lagi. Dan saudara sedang menangis kepada Tuhan. Dengarkan saya pada pagi hari ini, Tuhan tahu kelaparannya saudara. Tuhan tahu kesulitannya saudara. Tuhan tahu tangisan saudara. Tuhan mengerti karena dia pernah jadi manusia di tempat saudara dan saya. Mulia. Pengorbanannya mulia, saudara. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Itu pengorbanan. Supaya dia bisa mengerti apa artinya dikhianati. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara saudara yang sedang mendengar firman ini. Saudara dalam kondisi saudara sedang sakit karena saudara dikhianati oleh orang yang saudara cintai. Yesus dikhianati oleh salah satu dari muridnya sendiri. Ditusuk dari belakang. Mungkin saudara mengalami ini. Saya mau beritahu buat saudara. Yesus ngerti kemarahanmu. Yesus ngerti kepahitanmu. Dan dia mau tanggung itu. Dan dia mau rasakan itu. Ada kelepasan buat saudara pada pagi hari ini. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena dia juga mau rasakan bagaimana artinya ditinggalin oleh orang-orang yang setia sama dia. Sebelum naik ke atas kayu salib, semua orang tinggalin dia, saudara. Yesus harus berjalan sendirian, via dolorosa. Nanggung salib itu sendiri. Naik ke atas kayu salib sendirian. Dan gak ada satupun orang yang biasa ikut dengan dia, yang ribuan makan 5 roti dan 2 ikan dengan mujizat 5.000 orang makan. Gak ada seorang pun yang ikut. Dan kemungkinan dari antara mereka ada begitu banyak juga yang katakan salibkan dia. Sementara beberapa waktu yang lalu kami terima roti dari dia, ikan dari dia. Tapi sekarang salibkan dia. Saudara, Yesus merasakan apa artinya dikhianati, apa artinya ditinggalkan. Dia rasakan itu. Makanya kenapa dia harus jadi manusia. Imam besar kita bukan imam besar yang tidak merasakan apa kesulitan kita. Saya mau ucap syukur buat kasihnya. Dan dia mau berkorban buat saudara dan saya. Pengorbanan yang kedua. Karena dia mau merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dan bagaimana responnya saudara? Yesus memberikan pengampunan. Yesus mendoakan orang-orang yang menyakiti hatinya. Yesus tidak membalas. Tapi dia mendoakan. Bahkan dia minta hikmat dari Bapaknya. Apa yang harus aku lakukan? Saudara, pelajari kehidupan Yesus sedemikian rupa. Waktu dia menjadi manusia. Dan respon itulah yang sebetulnya kalau kita ikuti dalam hidup kita bersama, pikiran dan perasaannya ini. Maka kita akan selamat di dalam kehidupan perjalanan kita. Ketika kita menghadapi yang disebut kelaparan, ketakutan, dikhianati, ditinggalkan. Mungkin dalam keadaan terjepit, gak ada yang bela. Tuhan ada di sana buat kita. Pengorbanan yang ketiga, saudara, yang terakhir, yang Yesus lakukan pada saat dia perjalanan menuju kematiannya di atas kayu salib adalah mati. Tapi bukan mati dengan cara yang wajar. Mati dengan cara yang tidak terhormat, dipermalukan, dihina, dicerca, dipukul, diludahi, ditendang, dicambuk. Bahkan ditombak, bahkan dipaku tangan dan kakinya. Bahkan diberikan mahkota, katanya diejek dia mahkota. Pakai nih raja orang Yahudi, pakai mahkota. Tapi itu adalah mahkota duri yang ditancapkan di kepalanya. Dan dia mengucurkan darahnya. Yesus mati bukan sebagai orang baik. Dia mati sebagai penjahat. Walaupun dia bukan penjahat. Yesus mati bukan sebagai orang terhormat. Walaupun dia adalah sangat terhormat. Yesus mati bukan menjadi orang yang najis. Dia mati menjadi orang yang najis walaupun dia bukan orang yang najis. Yesus mati menjadi orang yang kotor walaupun dia bukan orang yang kotor. Tapi Yesus mau melakukan ini semua sebagai pengorbanannya buat kita. Kenapa? Supaya kemuliaannya, supaya kehormatannya, supaya kebaikannya, supaya kesuciannya, supaya kebenarannya itu keluar berpindah kepada orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Sehingga dia tanggung semua dosa kita, kehinaan kita,
kotoran hidup kita, kenajisan hidup kita, dia tanggung di atas kayu salib. Supaya semua yang baik dari dia keluar dan sampai kepada saudara dan saya. Mengapa Yesus harus mati dengan cara yang tidak terhormat? Yesaya pasal yang ke-53. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan saudara dan saya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan saudara dan saya. Tapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, dia tanggung semuanya. Dan firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, dosa nggak bisa dibersihkan oleh darah domba di pasar. Dosa nggak bisa disembuhkan atau dibersihkan oleh perbuatan baik manusia. Dosa nggak bisa dibersihkan hanya dengan memberikan persembahan-persembahan untuk perbuatan baik. Dosa harus diselesaikan oleh orang kudus yang benar. Dan gak ada satupun yang kudus dan benar selain Allah sendiri. Oleh sebab itulah Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai anak Allah yang disebut sebagai anak domba Allah, kiasannya anak domba Allah, dikorbankan mati supaya kita yang harusnya mati karena dosa kita, justru kita menerima kehidupan dan dia yang tanggung dosa-dosa kita. Saudaraku, pada pagi hari ini, mari saya mau supaya kita sama-sama hidup sebagai orang-orang terhormat dan kita gak perlu cari hormat. Hidupi saja apa yang Yesus ajarkan. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya Yesus. Hidupi saja. Ikuti contoh dan teladannya. Dan saya yakin kalau kita hidupi apa yang Yesus hidupi selama dia dalam dunia ini dengan pengorbanan-pengorbanan yang dia lakukan. Saya percaya pada akhirnya kalau Yesus amat ditinggikan oleh Bapa di sorga, kehidupan kita pun akan dimuliakan oleh Bapa di sorga. Kalau kita mengikut dia, kita mengikuti Yesus dengan apa yang dia lakukan. Dunia ini mengenal ada satu kata yang gak nyaman disebutkan, namanya tumbal. Supaya semua bagus, lancar jalannya, mesti ada tumbal. Kan gitu, saudara. Dulu waktu saya masih kecil, saya suka dengar-dengar, oh ini lagi mau bangun jembatan katanya. Terus mesti ada tumbal. Ya ada kambing, domba dipotong, kepalanya taruh di situ, tanam, itu jadi tumbal katanya. Supaya apa? Supaya gak ada celaka di situ. Saudara, supaya hidup saudara dan saya gak celaka, Yesus sudah jadi tumbalnya. Dan dia mati di atas kayu salib. Jadi tumbal buat saudara dan saya. Supaya kita beroleh keselamatan itu. Kata korban, Yesus jadi korban. Dan kita kenal ada bulan-bulan di mana harus ada pengorbanan. Domba-domba dijual untuk dikorbankan. Artinya apa? Memang ada perlu yang dikorbankan. Dan Yesus sudah menjadi yang dikorbankan. Supaya pihak yang lainnya, pihak yang berdosa, pihak yang bersalah, dihapus dosa dan kesalahannya. Karena sudah ada yang dikorbankan. Saudara gak perlu cari korban yang lain. Cuma ada satu korban yang Allah sudah sediakan. Namanya Yesus Kristus. Dan dia sudah lakukan itu di atas kayu salib. Jumat Agung ini kita peringati kematiannya. Tapi jangan lupa, dia gak mati untuk selama-lamanya. Dia mati hanya 3 hari. Setelah 3 hari dia bangkit pada hari yang ketiga. Nantikan berita mengenai kebangkitan Kristus pada hari Paskah, hari Minggu nanti. Namun saya mau tutup dengan ini, saudara. Yesus sudah menjadi tumbal dan sudah menjadi korban keselamatan dan untuk kebaikan kita. Dia adalah contoh yang baik untuk kita diselamatkan dan hidup terhormat. Yesus adalah contoh yang terbaik. Dan mari kita akan hidup bersama-sama sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Dia mengorbankan, melepaskan haknya. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi manusia.
Dan dia mengorbankan dirinya untuk mati secara tidak terhormat, supaya kita menjadi orang-orang yang terhormat. Mari, saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus seperti yang biasa kita lakukan. Namun, sementara nanti perjamuan kudus, saya minta untuk bisa dibagikan kepada teman-teman yang melayani. Juga saudara, thank you. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa mengambil roti saudara. Dan uniknya kalau saudara di rumah, saudara bisa pakai roti apa aja yang saudara punya. Saudara bisa pakai singkong kalau saudara nggak punya roti. Well, I need anything that you have. Juga saudara bisa ambil air. Kalau saudara punya sirup, bagus. Kalau saudara nggak punya juga nggak apa-apa. Saudara bisa pakai air teh. Ada warnanya sedikit. Atau mungkin saudara nggak punya apapun, saudara cuma punya air putih, nggak jadi masalah. Ini hanya lambang saja. Ya, roti yang melambangkan tubuh Kristus dan air anggur yang melambangkan darahnya. Saudara, ini yang mau saya sampaikan buat saudara. Kita bisa makan ini setiap hari. Apalagi kalau saudara di rumah ada roti sama air yang biasa. Saudara kan bisa makan roti dan minum air seperti biasa ya. Tapi untuk kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama makan dan minum ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Akan apa yang aku sudah lakukan. Akan apa yang aku sudah kerjakan sebagai tubuh Kristus. Nah, saya ingin bacakan kepada saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24, Paulus katakan begini, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, sebelum kita makan saudara, sebelum kita makan roti ini, saya ingin sampaikan ini buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata bahwa Tuhan, aku selalu gagal dalam hidupku. Aku tadinya mau hidup benar Tuhan, tapi aku jatuh lagi untuk jadi hidup gak benar. Aku mau hidup, jaga hidupku kudus, tapi aku jatuh lagi gak kudus lagi. Tuhan tolong aku. Saudara, waktu saudara makan roti ini gak punya kuasa apapun. Enggak. Tapi firman Tuhan punya kuasa atas hidup saudara. Waktu saudara mengakui, saudara makan roti yang melambangkan tubuhnya, waktu saudara akui ini bahwa ini adalah tubuh Kristus. Tubuhnya Yesus yang dipecahkan buat saya. Saya gak mau lagi main-main. Tuhan tolong saya. Tebus hidup saya. Selamatkan saya. Waktu saudara nanti makan roti ini, percayalah. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Oleh tubuhnya yang terpecah, kamu diselamatkan. Nah, sekarang kita mengucap syukur buat roti ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat cintamu, sayangmu buat kami. Sehingga engkau rela berkorban. Waktu engkau katakan, ya turun dalam dunia ini. Itu awal penderitaanmu Tuhan. Namun kami mengucap syukur. Engkau mau menderita buat kami. Supaya kami yang harusnya menderita karena dosa, kami justru dilepaskan dan merdeka penuh dengan sukacita. Terima kasih. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan. Dan setiap kami yang makan roti ini, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, atau di tempat kendaraan kami masing-masing, dimanapun kami ada saat ini, biar kami boleh makan ini, percaya bahwa Engkau sudah selamatkan kami. Engkau tebus hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada juga yang ajaib dari air anggur atau air apapun yang ada di tangan saudara yang saudara miliki pada saat ini. Gak ada magic di dalamnya tentu saja. Tapi kita sangat meyakini dan percaya ini adalah lambangnya dari darah Yesus. Darah itu tercurah. Mesti ada darah yang tercurah untuk menghapuskan dosa. Dan darah Yesus sudah tercurah buat kita. Pada hari ini kita peringati sama-sama. Kalau ada di antara saudara juga yang katakan, Tuhan, aku udah terlalu lama menderita. Bebaskan aku. Sembuhkan aku. Saudara boleh percaya ketika saudara minum air anggur ini.
Sekali lagi, bukan air anggurnya, tapi percayanya saudara kepada kuasa darah Kristus. Yang ajaib itu, yang luar biasa itu. Percaya, terima kuasa dari Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Atau kalaupun, mungkin saudara katakan, pastor saya udah berkali-kali ambil perjamuan tapi kok saya gak sembuh-sembuh. Ganti doa saudara. Mungkin saat ini saudara gak perlu berdoa buat kesembuhan saudara. Tapi minta ganti. Tuhan, aku percaya waktu aku minum ini, walaupun aku masih sakit, tapi ada kekuatan baru mengalir dalam hidupku. Sementara aku minum air anggur ini. Karena ada kuasa Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Kesabaran, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah pergumulan masalah yang sangat berat. Aku tetap bisa menang. Minta itu sama Tuhan, Dia akan menyertai saudara. Mari kita angkat air anggur yang melambangkan darahnya. Firman Tuhan katakan, demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kami meminum air dalam cawan ini, air dalam gelas di mana kami ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya betul bahwa ini adalah darah Kristus yang dicurahkan buat kami, menghapus dosa-dosa kami. Dan waktu kami minum, kami menjadi sedarah dengan Kristus. Disebut saudara-saudaranya Kristus, anak-anak Allah. Dan kami berhak menerima semua yang baik, yang bagus dari Tuhan, yang mulia dari Tuhan. Kami akan jadi orang-orang yang terhormat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan buat apa yang Dia sudah lakukan. Bapak, terima kasih sekali lagi. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan saat ini. Yang sakit kami tetap berdoa kesembuhan daripada Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang sedang mendengar Tuhan program ini saat ini, pada saat mereka mungkin ada terpapar karena COVID-19 dan terkena dengan virus corona itu, Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan sempurna turun di atas setiap kehidupan mereka. Dan kami berdoa sekali lagi perlindungan Tuhan ada dalam setiap keluarga kami. Kami percaya kuasa darah Yesus Tuhan yang sudah dioleskan di palang pintu rumah kami. Tuhan, itu akan menghindarkan kami dari segala kuasa maut apapun juga. Kami sehat, kami kuat, kami selamat, kami diberkati Tuhan, dan kami disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima semua yang baik ini dari Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau mendengar doa kami. Dan kami terima semua yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Nah saudara, di akhir dari khotbah ini, saya gak mau mengakhirinya tanpa sebuah komitmen. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kalau ada di antara saudara yang mungkin hari ini sudah mendengar firman ini dan saudara tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan saudara belum percaya kepada Yesus, tetapi ada kesempatan buat saudara hari ini sebelum kita akhiri ibadah ini. Kalau ada di antara saudara, dimanapun saudara ada, yang merasa, iya rasanya aku perlu juru selamat itu. Yesus adalah juru selamat buat dunia ini. Bukan buat orang Kristen, tapi buat semua orang. Oleh sebab itu, saya mau mengajak saudara, kalau engkau mau, dimanapun engkau ada, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di dadamu, dan ikuti saya berdoa. Bersama dengan para singers yang akan membantu nanti. Mari ikuti saya berdoa. Kalau saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Aku tahu Tuhan bahwa aku perlu penyelamat. Aku tahu hidupku rusak. Aku perlu diperbaiki, aku perlu diperbaharui. Aku perlu juru selamat. Dan aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Angkat tangan saudara sekali lagi. Dan taruh tangan saudara di dada saudara. Mari ikuti saya berdoa. Kalau itu engkau, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, aku mendengar firman bahwa ada juru selamat yang rela berkorban supaya aku yang harusnya binasa, harusnya mati, diselamatkan, dibangkitkan, memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saat ini aku terima Engkau, aku buka hatiku, masuk dalam hidupku sebagai Tuhan, sebagai juru selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya mulai hari ini hidupku sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Amin.
Amin, 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 amin. Yes, puji Tuhan, amin. Kita merayakan bersama-sama setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada hari itu juga ketika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa engkau akan diselamatkan dan engkau menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kalau engkau belum ke gereja manapun, tentu saja ada begitu banyak gereja. Ada begitu banyak gereja. Engkau pilih gereja yang memang ada di hatimu dan engkau rasakan bahwa itu adalah rumahmu. Tertanamlah di sana, bertumbuhlah di sana. Tapi saya juga ingin mengundang, kalau engkau memang sedang mencari sebuah gereja di kota Bogor khususnya, ya di Bogor ada begitu banyak gereja juga, dan kita semua bersahabat, kita semua baik. Dan di mana aja saudara mau bergereja, silahkan. Tapi GSJ Bethlehem tentu saja juga selalu terbuka buat saudara. Kalau engkau mau bergabung, tertanam dalam sebuah gereja lokal, tertanamlah, bertumbuhlah di sana, dan nikmati semua yang baik, semua berkat daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang challenge saya yang terakhir adalah, sebagai gereja Tuhan, kalau kita semua udah percaya kepada Yesus, terima bagian dalam perjamuan kudus, dan kita sebagai gereja Tuhan di dalam kota kita masing-masing dimanapun kita ada, saya mau challenge saudara, mari kita akan ikuti apa yang Yesus sudah ajarkan buat kita pada hari ini. Berani untuk melepaskan apa yang menjadi milik kita atau hak milik kita, atau mungkin juga apapun itu yang menjadi hak saya ini. Saudara, legowo aja, lepaskan aja, karena barang siapa berani melepaskan dia akan mendapatkan. Atau mungkin saudara juga sedang lagi marah, lagi takut, saudara lagi bingung, dalam keadaan bingung. Saudara, saya mau challenge saudara, mari kita coba berbuat baik buat orang lain. Sementara sudah depresi, mungkin sudah stres, sudah takut, coba mulai berbuat baik, melangkah keluar dari kehidupan saudara. Seperti Yesus, dia melangkah berbuat baik buat banyak orang. Cobalah, saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera buat saudara. Apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, berani berkorban buat orang lain. Saya ingin challenge, ada banyak orang-orang yang sedang dalam kebutuhan hari-hari ini. Kalau saudara punya lebih, saya ajak saudara, mari dari kelebihan saudara, perkaya orang lain. Dari kelebihan saudara, bantu hidup orang lain. Kreatiflah, bantulah orang yang sedang membutuhkan. Karena saat-saat ini adalah saat-saat di mana Tuhan sedang menggoncangkan dunia ini, dan gereja harus menjadi jawabannya. Gereja harus menjadi jawabannya. Gereja harus keluar dan melakukan pekerjaan baik. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat semua sidang jemaatmu sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka sedang lakukan, mereka sedang kerjakan di dalam rumah mereka, yang belajar di rumah, kerja di rumah, dan juga ada begitu banyak yang masih bekerja mungkin di lapangan, dimanapun mereka ada. Perlindunganmu ada di atas mereka semua. Kami percaya sebagai gereja Tuhan yang diselamatkan, kami mau mulai berbuat baik. Kami mau mulai menaburkan hal-hal yang baik di sekeliling kami, sehingga setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan melalui kehidupan kami gerejamu. Dan di akhir dari ibadah ini juga sekali lagi kami menyerahkan hidup kami masing-masing dalam tangan-Mu, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami yang saat ini juga ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak bisnis yang sudah mulai lesu Tuhan. Namun kami percaya sekali lagi bahwa Tuhan tetap ada di dalam kontrolnya. Engkau tidak pernah membiarkan Tuhan bangsa kami khususnya ada di dalam keterpurukan. Kami percaya pemulihan dari Tuhan segera datang dalam nama Tuhan Yesus. Dan virus ini juga Tuhan akan stop, selesai dalam nama Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu ada kadaluarsanya, kami percaya. Dan ini pun akan datang kadaluarsanya dengan segera dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat Tuhan melalui kejadian-kejadian beberapa bulan ini, Tuhan sedang melakukan hal-hal yang baik. Dan waktu kami lewat dari masalah ini, kami percaya kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Goncangan yang terjadi pada saat ini tidak menyebabkan gereja Tuhan khususnya umat Tuhan akan menjadi hancur dan runtuh. Justru goncangan saat ini akan membuktikan bahwa kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan itu akan tetap teguh dan kuat. Dan waktu kami hidup di dalamnya, kami akan hidup dengan kemenangan di dalamnya. Dalam nama Yesus, kemuliaan yang lebih besar akan kami lihat. Kemuliaan yang lebih besar dalam hidup kami selanjutnya Tuhan akan kami rasakan dan akan kami alami, karena itu adalah janji Tuhan. Greater glory akan terjadi pada saat goncangan itu sudah lewat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur dan kami mengangkat tangan kami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat daripada Tuhan hari ini. Sebelum kami melakukan apapun juga, tangan ini diberkati oleh Tuhan untuk berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada dalam surga, cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Dia datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan
Amin. Amin. Puji Tuhan.